Kita lanjut ke persamaan mutlak bentuk yang ketiga. Persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, bahwa sama nilai mutlak itu kemarin ada 3 bentuknya. Bentuk pertama udah bahas, efek sama dengan C-nya lebih atau sama dengan 0. Bentuk yang kedua juga sudah kita bahas, yaitu mutlak efek sama dengan X. Sekarang kita bahas bentuk yang ketiga, yaitu mutlak efek sama Gx. Nah, khusus untuk bentuk yang ketiga ini, dia bersyarat. Syaratnya adalah Gx-nya harus lebih atau sama dengan 0. Jadi nilai mutlak nih, berarti ini pakai sama dengan, berarti kanannya harus lebih atau sama dengan 0, karena dia adalah nilai mutlak. Nah, kita lihat bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, ruas kanannya fungsi mutlak, tapi ruas kirinya fungsi linier yang tidak memuat nilai mutlak. Maka ada syarat yang harus kita berikan, yaitu harus lebih atau sama dengan 0 tadi. Kita bahas melalui contoh soal juga. Misalnya kita punya soal, tentukanlah penyelesaian untuk persamaan berikut. Mutlak X dikurang 1 sama dengan 3 dikurang X. Kanannya pakai mutlak, kirinya sebuah fungsi linier yang mutlaknya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita coba cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Ada sebuah nilai mutlak tadi. Ini dia nilai mutlaknya, itu mutlak X dikurang 1. Dia punya definisi. Yang pertama adalah X dikurang 1, yang akan berlaku jika X dikurang 1-nya lebih atau sama dengan 0, atau ketika X-nya lebih atau sama dengan 1. Definisi yang kedua adalah minus dari X dikurang 1, yang akan berlaku jika X-nya kurang dari 1. Ini sebuah nilai mutlak yang harus kita definisikan tadi. Terus, dia bersyarat. Syaratnya bahwa ruas kanan yang tidak ada mutlaknya tadi harus lebih atau sama dengan 0. Kanannya tadi 3 dikurang X, maka ini yang harus kita berikan syarat. 3 dikurang X-nya lebih atau sama dengan 0. Berarti minus X-nya lebih atau sama dengan minus 3. Karena ini sama-sama minus, kita butuhnya batasan X, kita harus kali ini dengan negatif. Kali min 1, kali min 1. Sehingga ini menjadi minus X menjadi X, minus 3-nya menjadi 3. Tapi karena mengalir dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan kita balik. Itu adalah aturan umum pertidaksamaan. Sehingga kita punya X kurang atau sama dengan 3. Kita tandai ini sebagai sebuah pertidaksamaan bintang 1. Lalu kita gunakan definisi nilai mutlak kita tadi untuk menyelesaikan persamaan mutlak yang diberikan. Untuk daerah pertama, untuk X-nya lebih atau sama dengan 1. Anggap ini tanda ini sebagai pertidaksamaan bintang 2. Maka kita akan selesaikan nilai mutlak X kurang 1 sama dengan 3 kurang X kita tadi dengan mengganti muti dengan definisi daerah X lebih atau sama dengan 1. Definisinya di sini tadi adalah X tambah 1. Ini dia. X ditambah 1 sama dengan 3 dikurang X. Gabungkan X-nya, sehingga kita punya X plus X sama dengan 3 plus 1. 2X sama dengan 4, sehingga kita punya X sama dengan 2. Karena 2 memenuhi syarat bintang 1 dan syarat bintang 2 kita tadi, maka 2-nya kita centang. Artinya 2 masuk ke himpunan penyelesaian. Untuk daerah yang kurang dari 1, untuk X kurang dari 1, tanda ini sebagai daerah tidak samaan bintang 3, maka kita akan selesaikan pula persamaan mutlak kita tadi dengan definisi di daerah ini. Ganti mutlaknya dengan definisi. Sehingga kita punya minus X plus 1 sama dengan 3, minus X. Ternyata setelah digabungkan X-nya, tidak bisa diselesaikan. Artinya di daerah X kurang dari 1 tidak ada penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian untuk persamaan mutlak kita tadi adalah 2 saja yang kita dapatkan dari definisi X lebih atau sama dengan 1 tadi. Cara yang kedua adalah menggunakan sifat. Sifat bahwa mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Maka nilai mutlak X dikurang 1-nya kita gunakan sifat. Maka dia akan sama dengan akar dari X dikurang 1 dikuadratkan. Di ruas kiri ada akar, di ruas kanan tidak ada akar. Maka kita perlu membuat akarnya tidak ada dulu, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Maka setelah dikuadratkan, ruas kiri akan menjadi X dikurang 1 dikuadratkan, ruas kanan menjadi 3 dikurang X dikuadratkan. Nah, kita selesai mengkuadratkan kedua ruas. Sekarang kita dapatkan di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama adalah fungsi kuadrat yang masih belum selesai.
kita kuadratkan masing-masing. Maka di ruas kiri kita punya x kuadrat minus 2x plus 1. Di ruas kanan kita punya 9 minus 6x plus x kuadrat. Karena ini adalah persamaan kuadrat, pekerjaan kita berikutnya adalah menolkan ruas kanannya. Semua yang ada di kanan kita eliminir, sehingga kita akan punya x kuadrat minus 2x plus 6x plus 1 minus 9 sama dengan 0. Sehingga kita punya ternyata x kuadratnya habis, tinggal persamaan linear saja. 4x dikurang 8 sama dengan 0, 4x sama dengan 8, sehingga x-nya sama dengan 2. Nah, sama dengan kita menggunakan definisi tadi, kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, ketika kita menggunakan sifat, kita juga dapat himpunan penyelesaiannya 2 ternyata. Jadi kita bisa simpulkan bahwa persamaan yang ruas kanannya fungsi mutlak dan ruas kirinya fungsi linear yang tidak memuat mutlak dapat diselesaikan menggunakan definisi atau menggunakan sifat bahwa mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Tapi jangan lupa dengan memberikan syarat bahwa fungsi yang ada di ruas kanan yang tidak mengandung mutlak itu harus lebih atau sama dengan 0. Jadi bedanya dengan bentuk yang kedua adalah di bentuk ketiga bersyarat. Syaratnya adalah ruas kanannya lebih atau sama dengan 0. Itu dia bentuk persamaan mutlak yang ketiga.